Selamat siang, pada konsultan dan profesor. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai presentasi poster berjudul dengan pola menstruasi dan karakteristik dari pengguna implan reformer gestrel 1 batang dan 2 batang. Penelitian ini dilaksanakan oleh Dr. Eka Rusdianto Gunardi dan saya, Sulaiman Andrianto Susilo, dari Universitas Indonesia. Untuk latar belakang mengapa kami mengambil penelitian ini adalah karena penggunaan dari alat kontrasepsi jangka panjang merupakan sesuatu alat kontrasepsi yang efektif untuk menurunkan angka kematian ibu. Dan salah satunya dari alat kontrasepsi yang reversible yang jangka panjang adalah implan. Implan sendiri jarang digunakan di Indonesia. Mengapa? Karena kurangnya edukasi mengenai efek samping yang timbul akibat penggunaan implan itu sendiri. Yang biasa sering terjadi yaitu pola menstruasi yang tidak beraturan. Untuk implan 1 batang sendiri, belum ada penelitian yang menunjukkan bagaimana keefektifan maupun dari bagaimana pola menstruasi, efek samping yang ditimbulkan dari implan 1 batang itu sendiri. Dan dari penelitian ini, tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana pola menstruasi dan apakah terdapat perbedaan yang bermakna antara penggunaan implan 1 batang dan implan 2 batang. Penelitian ini dilakukan dengan metode cohort prospektif yang dilakukan pada pasien-pasien di RSCM pada bulan Maret hingga bulan Mei 2018. Bulan Maret 2016 hingga bulan Mei 2018. Untuk metodenya sendiri, penggunaan implan 1 batang itu berisi dari levonorgestrel yang 160 mg. Sedangkan yang 2 batang mengandung 75 mg setiap batangnya. Pada penelitian ini, subjek penelitian juga diberikan suatu buku menstruasi yang nanti akan ditulis setiap bulannya. Dan dari situlah kita akan mendapatkan data kira-kira apakah pola menstruasi dari subjek penelitian tersebut, apakah ada amenore, tidak haid, apakah mensnya memendek, di mana kita mendefinisikannya adalah kalau misalkan dalam siklus menstruasi hanya kurang dari 3 hari dari periode perdarahan, dan juga apakah memanjang jika terdapat lebih dari 8 hari masa perdarahan di dalam satu siklus. Dari hasil penelitian yang kami didapatkan adalah yang terbanyak pada bulan pertama, baik implan 1 batang maupun 2 batang, adalah gejala amenore. Yang bisa dilihat di sini bahwa jumlahnya cukup beragam dan memang yang paling banyak adalah amenore. Dari hasil P, kita bisa melihat bahwa tidak ada hubungan yang kemaknaan antara implan 1 batang dan 2 batang. Yang menarik dari penelitian ini adalah kita bisa melihat tren dari pola menstruasi baik para pengguna dari implan 1 batang maupun yang 2 batang. Untuk implan yang 1 batang itu berangsur-angsur sama dan tidak ada perbedaan dengan yang 2 batang. Namun di bulan ke-24 atau 2 tahun setelah pasca pemakaian implan, terdapat perbedaan gejala di mana berangsur-angsur pola menstruasi dari pasien itu membaik. Dikatakan pada waktu bulan awal pemakaian, pengguna implan paling banyak adalah amenore, sedangkan pada bulan ke-24 atau 2 tahun didapatkan pola perdarahan paling banyak adalah normal. Dan bisa dilihat di sini adalah dari penggunaan implan 2 batang sebanyak 58% dari jumlah penelitian yang dilakukan pada pengguna implan 2 batang. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan mengenai pola perdarahan antara implan 1 batang dan 2 batang.
Dan dari pola perdarahan yang diobservasi dari bulan pertama hingga tahun kedua, di sini memperlihatkan bahwa pola perdarahan semakin lama semakin membaik, sehingga menstruasi yang normal itu dapat dicapai. Hal ini tentu sangat berguna untuk melakukan edukasi kepada pasien bahwa dalam 2 tahun, pola menstruasi akan berangsur-angsur membaik menjadi normal. Demikian presentasi saya. Terima kasih.